Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum terlahir ke muka bumi, amalan apa yang dalam kandungan saat bayi itu dikandung? Doanya apa? Supaya dia terlahir dalam keadaan yang sehat dan baik sehingga orang tua bisa bersyukur kepada Allah. Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika mulai bayinya terlahir dalam usia 0 sampai 2 tahun, bagaimana cara memberikan ASI yang baik dan apa tugas ayah pertama yang baru punya anak sehingga bisa memberikan ketenangan pada istrinya. Quran surah kedua di ayat 233. Dari usia 2 tahun sampai menjelang balik, pendidikan dini apa yang diberikan kepada anak sehingga dia kenal dasar kepada Tuhannya, berbakti kepada kedua orang tuanya dan baik dengan lingkungannya. Turun Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Lalu dia mulai belajar bagaimana cara belajar yang meningkatkan pemahamannya sehingga dia bisa berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Bagaimana caranya saat dia belajar, imannya meningkat, ilmunya juga semakin kuat. Turun Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Ketika dia belajar, boleh jadi dia bisa menyebar bukan hanya di tempat dia lahir. Mungkin dia akan merantau, mungkin saat merantau dia bertemu dengan kawan-kawan baru. Bagaimana dia bersikap dengan lingkungan barunya? Turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kalau dia bertemu jodohnya di tempat dia merantau, itu apa yang harus dia berikan? Turun Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Lalu dia mulai menikah, turun Quran surah ke-30 ayat 21. Apa yang disiapkan oleh pasutri pertama kali? Tugas suami apa? Tugas istri apa? Turun Quran surah ke-4 ayat ke-34. Maka laki-laki mulai mencari nafkah yang standar Quran surah kedua ayat 169. Sedangkan yang kalau Anda bergerak sedikit rezekinya disiapkan Quran surah kedua ayat 172. Lalu Anda ingin mendapatkan rezeki yang disiapkan tanpa sulit mencarinya. Quran surah ke-9 ayat ke-76. Maka dari situ kemudian turun lagi turunan-turunan kepada kita saat Anda mulai bekerja. Anda naik kemudian karirnya semakin tinggi. Jangan dikira pekerjaan Anda mudah. Ada tantangannya, kadang yang ingin menyingkirkan, tidak suka dengan Anda. Diturunkan kemudian amalan di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Dipecah detailnya di Quran surah kedua ayat 214. Diturunkan personalitasnya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Diberikan solusinya secara terstruktur di Quran surah ketiga ayat 142. Kemudian Anda naik lagi sampai usia 40 tahun. Saat Anda mulai bekerja, istri pun tidak mudah merawat anak di rumah. Kadang-kadang sulit diatur. Dia berkata, turun Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 27 yang Imam Dicami kemarin bacakan di saat sholat maghrib. Kemudian setelah itu naik lagi. Usia 40 tahun orang tua masih ada. Bagaimana berbakti kepada keduanya? Kata Allah, jangan simpulkan karir Anda sukses karena hebatnya Anda. Mungkin 70%-nya itu saham ibu Anda yang dulu menangis di keheningan malam minta kepada Allah. Bapak Anda yang kerja serabutan supaya Anda bisa mendapatkan hidup yang layak. Maka hal yang pertama kali Anda lakukan, berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan membagi hasil kesuksesanmu, minimal doakan untuk mereka. Quran surah 46 di ayat yang ke-15. Anda naik lagi. Semakin kemudian Anda naik ke atas, semakin tak terasa usia semakin sepuh. Ya, sifat kekanak-kanakan mulai muncul. Maka bagaimana mengatasinya? Turun Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Sampai di akhir hidup jangan simpulkan Anda hidup selamanya. Satu saat Anda akan kembali. Turun Quran surah ketiga ayat 185. Yang membawa maut Quran surah ke-32 di ayat ke-11. Ketika tiba maut itu Anda akan calon mendapatinya Quran surah ke-39 ayat 30. Pastikan saat Anda kedatangan malakul maut itu Anda dalam keadaan tenang. Turun Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Dari situ Anda pindah kemudian ke alam kubur. Persiapkan supaya kekuburannya enak, maka turun amalan di Quran surah kedua ayat 153 sampai 154. Kalau ingin spesial dan istimewa, turunkan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Setelah itu kalau Anda tidak waspada, Anda mendapatkan kegelapan seperti Fir'aun mendapatkannya. Quran surah ke-40 di ayat ke-46. Setelah itu terjadi kiamat, turun satu surah ke-75 surah Al-Qiyamah. Kembali kepada Allah pilihan cuma 2. Kalau Anda menginginkan surga yang standar itu ada di Quran surah kedua ayat 25. Kalau menginginkan Firdaus di Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9 turunkan amalannya menjadi kurikulum di muka bumi. Kalau Anda tidak siap dengan itu, Anda terancam dengan neraka. Neraka yang paling standar tapi membakar. 1 harinya sama dengan 1000 tahun. Kemudian 1 detiknya sama dengan 48 hari. Membakar dicelupkan sampai hangus ke kulit-kulitnya. Turun Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 56 untuk pelajaran. Yang paling tinggi Jahannam. Ya, baru masuk ke alam kubur sudah tercium, sudah hangus keadaan dirinya. Itu disediakan untuk orang-orang yang ingkar dan orang munafik. Quran surah ke-4 ayat 140. Kalau amalan Anda 50-50, 50% amal saleh, 50% amal salah, maka Anda akan tiba di satu tempat yang tinggi. Terlihat orang di surga, terdengar takut cerita neraka. Tempat tinggi terlihat semuanya disebut dengan A'raf. Turun Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 46 sampai dengan 47. Tunggu itu sampai hisab selesai baru ditentukan masuk dengan rahmat Allah ke dalam surganya. Semua ada. Tidak ada yang tidak ada. Dan itu didetilkan dalam perjalanan hidup Nabi selama 23 tahun. Didokumentasikan dengan sanadnya tersambung pada Nabi dalam bentuk kitab hadis.
Jadi kalau ngaji hadis, jangan keluarkan satu hadis baca, bukan begitu. Temanya apa? Ibu di rumah tangga, kenapa ibu nggak keluarkan hadis tentang rumah tangga? Keluarkan ayat rumah tangga, hadisnya apa, temanya apa, itu aja yang dikerjakan. Anda peneliti, kenapa nggak keluarkan ayat-ayat ilmu, hadis tentang ilmu, keluarkan babnya. Teman-teman yang di birokrasi, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Kitabul Imarah, 97 topik di Sahih Al-Bukhari, 43 topik di Sahih Muslim, dan 4 karakter hadis dengan kitab 4 utama. Saya tutup, kitab Jami', kitab Musnad, kitab Sunan, dan kitab Mu'jam. Semuanya adalah desain kehidupan yang menata alur kehidupan kita. Problemnya, orang dulu mengaktualisasikan Islam dengan implementasi kegiatan hariannya. Sekarang pedoman itu hanya menjadi teks yang dibaca dan terdokumentasikan dan sulit kita praktekkan dalam kehidupan. Kita mesti kembali dengan menata cara belajar kita, sehingga yang dibutuhkan sekarang prakteknya, bukan sekedar teoritisnya.